Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya, baik berupa kesehatan ataupun nikmat kesempatan, yang mana karena nikmatnya lah kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan penyampaian rencana tindak lanjut tentang fit and kreatif senam aerobik yang menyenangkan pada komunitas belajar sekolah Cakup SMA PGI 2. Tak lupa selawat serta salam kita berikan kepada junjungan besar Panglima Besar Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kita mulai rapat hari ini, marilah sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Kepala Sekolah Bapak Solahuddin HSMPDI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka bulan memaparkan program RTL-nya yang berkaitan dengan diseminasi ya. Dan kita akan bahas nanti atau mungkin ada hal yang disampaikan di dalam komunitas belajar kita di SMA PGI 2, karena kita punya komunitas belajar yang kita sebut dengan namanya itu kan Cakep ya. Komunitas belajar sekolah yang namanya Cakep. Mudah-mudahan apa nanti yang disampaikan oleh Bulan dan apa nanti yang bisa kita tangkap, mudah-mudahan sebuah pencerahan bagaimana membuat sebuah proses rencana tindak lanjut dari sebuah program pembelajaran. Nanti forum diskusi ini nanti tentu akan banyak mendapatkan hal-hal yang baru tentunya, atau mungkin hal-hal yang bisa didiskusikan. Mudah-mudahan nanti ada sebuah kesimpulan dalam bentuk program yang bisa kita aplikasikan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bulan yang telah berkenan untuk menyampaikan materinya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita semua, khususnya guru-guru di SMA PGI 2. Itu saja mungkin sambutan dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Solahuddin HSMPDI atas pemaparannya. Berikutnya kita dengarkan penjelasan materi mengenai rencana tindak lanjut tentang fit and kreatif senam aerobik yang menyenangkan pada komunitas belajar sekolah Cakep SMA PGI 2 yang akan dipaparkan oleh Ibu Raden Wulan. Ibu Wulan Suciati Purnamasari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya buat kita semua. Izin saya berdiri biar saya kelihatan sampai belakang. Jadi kepada tadi Bu Langgeng yang sudah menyampaikan arahannya sebagai pembawa acara, kami ucapkan terima kasih. Rekan-rekan semua, izin menyampaikan hari ini insya Allah selama kurang lebih mudah-mudahan 15 menit saya bisa menyampaikan apa yang sudah saya lakukan sehubungan dengan rencana tindak lanjut yang saya sampaikan sehubungan pelajaran saya sebagai pengajar olahraga. Maka saya akan menyampaikan mengenai senam aerobik yang memang menjadi program kegiatan khususnya di kelas 12. Sebelum itu mari kita lihat dulu ini.
Nah, ini rekan-rekan semua. Nah, bentar. Bentar ya. Kita lanjutkan aja. Nah, ini jadi saya kebetulan dalam suatu kegiatan di mana ada kegiatan pengembangan kompetensi guru khususnya PJOK di mana harus menyampaikan tentang RTL 2 mengenai unggah tugas rencana tindak lanjut. Yang akan disampaikan di sini ada 8 slide di mana nah ini judul program atau kegiatan yaitu mengenai fit and kreatif, senam aerobik yang menyenangkan. Di sini nanti kegiatan tersebut saya tidak bergerak sendirian, tetapi nanti dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Nah, dalam hal ini ada penjelasannya. Yang pertama, apa sih latar belakangnya? Mudah-mudahan kelihatan. Yang pertama, fit and kreatif senam aerobik yang menyenangkan adalah sebuah program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa kelas 12 SMA PG 2 untuk mengeksplorasi potensi mereka dalam bidang olahraga dan seni. Program ini dirancang untuk mendorong peserta didik agar aktif bergerak, berpikir kreatif, dan bekerja sama dalam tim. Jadi nanti itu kenapa adanya senam aerobik, latar belakang ini salah satunya. Yang kemudian nanti tentu saja ada kaitannya dengan ujian sekolah juga, di mana hal ini siswa akan nanti ada tujuan akan tahu bagaimana akan mengeksplorasi apa yang mereka ketahui, yang mereka mampu tentang gerakan-gerakan senam. Mereka nanti akan berkoreografi sendiri. Di sini dalam program yang saya sampaikan tentang fit and kreatif, senam aerobik yang menyenangkan, maka ada suara, ada pilihan, dan kepemilikan peserta didik atau siswa yang harus disampaikan. Nah, di sini menyangkut pilihan tentang musik. Misalnya di sini siswa boleh memilih musiknya mau apa, sesuai dengan apa yang mereka sukai. Tentu saja gerakan ini bukan musik yang gerakan ikut musik, tapi musik harus mengikuti gerakan, disesuaikan. Sedangkan anak-anak kelas 12 tentu mereka kan sesuai dengan usianya, mereka pasti akan memilih dan memilah musik mana yang kira-kira pas untuk ditampilkan dengan gerakan senam aerobik yang akan mereka pilih. Kemudian mereka juga akan mendesain koreografi. Siswa akan merancang koreografi senam mereka sendiri dengan catatan mereka tentu tidak menciptakan sendiri, tapi mereka juga melihat ke gerakan senam orang lain, baik di YouTube ataupun bisa saja mereka berguru dulu kepada instruktur senam. Nanti mereka akan koreo gerakan dari yang mereka miliki. Mana kira-kira yang cocok untuk mereka tampilkan pada waktu nanti mereka membuat video. Karena di akhirnya akan membuat video gerakan senam aerobik dengan kelompoknya. Kemudian pakaian juga. Di sini siswa akan memilih kostum yang mereka suka untuk digunakan saat melakukan senam. Sesuai dengan sekolah kita sebagai sekolah Islam, maka mereka diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang sesuai dengan pakaian senam, hasil diskusi dengan teman sekelompoknya, sehingga mereka bebas bereksplorasi untuk berpakaian senam yang sesuai dengan sekolah kita sebagai sekolah Islam. Kemudian ada pengambilan keputusan bersama, di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk membuat keputusan penting, dari mulai pemilihan musiknya, dari mulai pemilihan pakaian, gerakannya. Jadi nanti menjadi tema nantinya untuk video, sehingga mereka akan berbagi tugas. Tentu saja di sini ada pemimpinnya juga, ada misalnya anggotanya, sehingga apa yang akan mereka buat terancang untuk video menjadi jelas. Kemudian nanti mereka akan menyampaikan presentasi hasil karya mereka itu dalam bentuk misalnya pertama video ditampilkan. Yang kedua mereka akan menyampaikan apa hasil dari yang sudah dibuat oleh mereka. Nah, program Fit and Kreatif Senam Aerobik yang menyenangkan memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kreativitas,
meningkatkan kesehatan, dan memperkuat rasa kebersamaan di kalangan siswa SMA PG 2 dengan memanfaatkan berbagai aset yang ada di sekolah dan melibatkan kolaborasi antar mata pelajaran. Kebetulan saya sebagai guru olahraga bekerja sama dengan guru TIK karena ada hubungannya dengan IT, yaitu pembuatan video. Mereka kan mungkin harus seperti apa sehingga videonya terlihat bagus. Gerakannya sudah ada, sudah di video, tapi bisa jadi mungkin dalam penyampaiannya harus seperti apa sehingga akan terlihat menarik pada waktu divideokan. Kemudian dengan bahasa Indonesia, karena nanti akan ada yang dilaporkan, maka presentasi tersebut tentu harus menggunakan struktur bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, seni musik, karena tadi senam aerobik ada musik yang mengiringi, maka kolaborasi dengan guru seni musik. Kira-kira nih, apa yang cocok nih musiknya. Kemudian kostum dengan guru seni rupa. Ini kira-kira kostumnya yang seperti apa yang misalnya bagus, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua, nah ini ada tujuan. Ada tujuan yang harus misalnya diketahui oleh, nih tujuannya untuk apa misalnya. Bentar. Tujuan program ini tadi memberikan yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil inisiatif, membuat pilihan, dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, menjadikan aktivitas fisik, khususnya senam aerobik, sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Sehingga kan dalam kehidupan sehari-hari pasti manusia tidak lepas dari gerak. Tapi gerak itu harus membuat tubuh kita menjadi bugar. Nah, salah satunya dengan senam aerobik. Yang ketiga, membuat pembelajaran PJOK menjadi lebih menarik, aktif dan menyenangkan, inklusif dan bermakna bagi peserta didik atau siswa sehingga pembelajaran PJOK semakin berkualitas. Kemudian membangun karakter peserta didik, yaitu menumbuhkan sikap positif terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan lingkungan melalui kegiatan fisik dan kolaborasi. Kemudian membangun kemitraan yang kuat antara guru, siswa, orang tua, dan komunitas belajar sekolah. Jadi siswa itu walaupun tugasnya dari olahraga, dari PJOK, mereka bisa bertanya kepada apa yang menjadi stakeholder atau dalam proses belajar. Ada guru itu kan tidak tadi yang sebutkan saja, dengan siapapun bisa, dengan antar teman bisa, dengan orang tua bisa, bahkan dengan alumni juga bisa, seperti itu. Kemudian memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di sekolah dan komunitas. Sumber daya ini nanti menyangkut lingkungan, sarana prasarana, aset manusia juga ada, nanti kita lanjutkan juga. Nah ini capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kita lihat capaiannya, maaf kalau tidak jelas. Ini yang pertama, meningkatnya frekuensi aktivitas fisik siswa di luar jam sekolah. Jadi mereka nanti akan melakukan suatu aktivitas tidak terikat dengan jam pelajaran. Di luar jam pelajaran juga bisa mereka melakukan. Kemudian meningkatnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Karena ini menyangkut kerjasama kolaborasi, sehingga setiap siswa, setiap individu untuk dituntut mau, misalnya mereka untuk aktif, tidak duduk manis, tidak diam saja. Yang ketiga, meningkatnya rasa percaya diri, sikap sportivitas, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama siswa dalam tim. Jadi ini anak-anak tidak bisa bekerja sendiri, tapi butuh kerjasama. Kalau kerja sendiri, karena ini kerja tim, nggak mungkin berjalan. Kemudian terciptanya suasana kelas yang positif dan inklusif. Kemudian siswa mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya meningkatnya kebugaran jasmani peserta didik. Indikator ketercapaian, apa sih indikatornya? Tadi capaiannya seperti itu. Indikatornya yang pertama, adanya persentase siswa yang melakukan aktivitas fisik semakin meningkat. Jadi mereka ada keinginan untuk selalu beraktivitas karena ada tuntutan untuk bisa melakukan senam aerobik. Yang kedua, persentase siswa yang aktif bertanya dan memberikan pendapat dalam diskusi meningkat. Kemudian dukungan dari komunitas terhadap program seperti sekarang ini kita misalnya melakukan ada sebagai komunitas belajar, itu memberikan dukungan kepada para siswa kita. Observasi suasana kelas selama kegiatan. Guru bisa melihat, mengobservasi apakah selama ini kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik ataukah tidak, maka anak akan memberikan masukan-masukan.
oh ternyata ini ada yang kurang gerak, atau ya ada yang malas, atau yang cuek saja, kita evaluasi, kita berikan masukan-masukan kepada anak-anak. Kemudian peserta didik mampu memilih aktivitas fisik yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Senam aerobik setiap kelompok pasti berbeda keinginan. Satu dari geraknya mungkin, karena gerakan senam aerobik kan ada yang rendah tanpa hentakan, ada yang middle impact, ada yang campuran antara yang tanpa lompatan dengan lompatan, dan ada yang memang dari awal sampai selesai penuh dengan lompatan, high impact. Maka mereka akan didiskusikan mana nih yang akan mereka pilih. Kemudian kualitas gerakan senam peserta didik. Anak-anak juga sesuai dengan usianya tentu kita akan melihat, nih senam ini kok diambil oleh mereka, ternyata tidak sesuai dengan usianya. Maka kita kasih masukan, nih usia kalian, usia yang misalnya bagus untuk berprestasi, untuk bergerak, maka gerakannya harus disesuaikan dengan usia mereka. Langkah-langkah aksinya apa? Mereka akan melakukan langkah-langkah apa saja? Yang pertama, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Jadi media pembelajaran bisa mereka gunakan agar melalui hal tersebut mereka bisa bereksplorasi tentang gerakan yang akan disampaikan. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk memimpin kegiatan. Karena kita tuturi Handayani, anak koreo sendiri, sehingga mereka diberi kesempatan untuk memimpin kegiatan dengan anggotanya. Tadi diskusikan nih, mau yang mana kira-kira. Kemudian memfasilitasi siswa dalam merancang koreografi. Menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, memberikan latihan yang bervariasi untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan, menjalin kerjasama dengan komunitas belajar sekolah. Nah itu langkah-langkahnya. Kita lihat sekarang rencana melibatkan peserta didik sebagai kontributor utama. Karena di sini peserta didik kelas 12 adalah yang berperan langsung, maka ada 3 tahapan. Ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, dan ada tahap evaluasi. Tahap perencanaan yaitu melibatkan siswa secara aktif yang bertanggung jawab atas berbagai aspek program dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Mereka membuat sendiri, kita hanya mengarahkan. Tahap pelaksanaan, mereka diberikan kebebasan untuk merancang koreografi tadi yang sudah dijelaskan, membuat video senam mereka sendiri, baik secara individu maupun kelompok. Kemudian tahap evaluasi, mendorong siswa untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja mereka selama program dan meminta umpan balik. Ini ada umpan balik. Kemudian kita lanjutkan setelah capaian langkah, yaitu mengenai struktur program. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ada 4 juga. Strukturnya apa sih? Strukturnya ada skala daripada program dan target populasi. Program ini ditargetkan untuk seluruh siswa kelas 12. 12 IPA, 12 IPS yang berjumlah 95 orang. Kemudian frekuensi 2 kali seminggu, mereka boleh latihan di luar jam pelajaran. Kita jadwalkan Selasa dan Jumat dengan durasi waktu 1 jam dari pukul 15 setelah pulang sekolah sampai pukul 16. Kemudian lokasinya bisa di ruang olahraga, bisa di halaman sekolah atau ruang terbuka, selama itu ada di lingkungan sekolah. Lapangan olahraga juga boleh digunakan. Kemudian kegiatannya yaitu tadi penyampaian tentang misalnya daripada pemanasan, inti, pendinginan, dari senam aerobik dengan gerakan yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan fit dan kreatif. Kemudian kita lanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Mereka akan melakukan sosialisasi program, jadi saya guru olahraganya akan menyampaikan kepada siswa juga bagaimana yang mereka kerjakan, kemudian membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian melakukan latihan kegiatan senam aerobik secara rutin, disertai dengan variasi kegiatan yang kreatif, menarik, dan menyenangkan, sehingga pelajaran olahraga menjadi lebih bermakna. Kemudian ditampilkan saat ujian praktek PJOK di bulan Januari 2025. Kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan melalui foto dan video. Selanjutnya tahap pelaksanaan di sini melakukan sosialisasi program kepada seluruh siswa. Mungkin kalau saya simpulkan, mereka nanti dalam tahap pelaksanaan melakukan gerakan senam tadi, kemudian mereka membuat videonya, mereka lakukan berulang-ulang sampai benar-benar. Dan di sini di dalam struktur program ada juga mitra dalam proses belajar. Jadi baik guru olahraganya saya, kemudian juga anak-anak itu akan bermitra dengan guru. Kemudian guru PJOK juga di sini karena saya yang menugaskan
yang memegang apa namanya ini ingin ini nih begini, tapi saya ingin kerjasama dengan Bu Melati sebagai misalnya guru seni rupa, dengan Pak Iwan sebagai guru TIK, kemudian dengan Ibu Nur sebagai guru bahasa Indonesia, kemudian juga dengan Pak Wawan sebagai guru seni musik. Ya Pak Wawan, terima kasih ya Pak. Nah, sudah mau untuk Piu juga terima kasih. Untuk TIK mohon bantuan ya, untuk Kumita, Bu Nur juga sama rekan-rekan yang juga tetap kami minta untuk membantu. Ya, Bulangeng ya. Apalagi Bulangeng guru BK harus ngasih arahan. Nah, untuk bahasa Inggris ingin dengan bahasa Inggris, tapi takutnya saya juga nggak ngerti. Nanti ke depan dengan bahasa Inggris. Nah, itu ya rekan-rekan. Kemudian nanti siswa sebagai peserta dan pelaksana peserta. Nah, kemudian orang tua, kenapa orang tua di sini dimasukkan? Karena mungkin anak-anak kan pasti butuh untuk biaya, mungkin untuk latihan, butuh transportasi, buku bekal, atau yang lainnya, maka kita libatkan orang tua. Kemudian komite sekolah juga sudah pasti, karena mereka harus tahu, kita libatkan juga. Nah ini, selanjutnya nih, bentar ya Bapak Ibu. Nah, ini aja lah. Rencana evaluasi Bapak dan Ibu. Rencana evaluasi di sini ada rencana evaluasi bahwa mungkin kalau boleh saya menjelaskan, siswa sebagai subjek utama, kemudian guru PJOK, guru mata pelajaran seperti dengan yang lain yang tadi saya sebutkan, itu menjadi bagian dari rencana evaluasi. Bagaimana cara misalnya dari apa yang disampaikan tadi. Yang pertama, itu jelas. Ini semua siswa yang mengikuti program kegiatan akan menjadi, oh ya, sampelnya siapa nih? Sampelnya adalah semua siswa SMA kelas 12. Kemudian semua guru mata pelajaran yang secara langsung tadi ikut membantu, yang tadi sebutkan kan kurang lebih ada 4 pelajaran. Kemudian di sini jadwal pelaksanaan yaitu keseharian tetap mereka nilai juga, yaitu melakukan evaluasi formatif dan segala macam, melakukan ujian praktek nanti di bulan Januari. Lalu yang terakhir ini apa sih yang dilakukan di akhir? Ada wawancara, kemudian ada observasi. Kalau wawancara itu nanti dengan anak itu misalnya ini seperti apa nih harusnya. Jadi wawancara anak-anak bisa bertanya ke kita sebagai guru PJOK, bisa juga ke rekan-rekan yang lain. Kemudian juga sebagai observasi. Jadi apa yang dilakukan kita observasi. Nah itu rekan-rekan semua, kita lanjutkan lagi. Nah ini rencana evaluasi. Tantangan, kemungkinan tantangan. Jadi rekan-rekan semua akan ada tantangan. Tantangan itu bisa datang dari orang tua, dari anaknya sendiri. Kalau misalnya anak-anak itu kadang-kadang kan malas, tidak mau melakukan kegiatan atau waktunya tidak mau terpakai. Atau juga jadwal pelajaran yang bisa saja selama kita melaksanakan tujuannya bulan Januari nanti, tapi ternyata ada halangan, itu jadi tantangan buat kita. Atau tantangan yang lainnya adalah pada waktu buat koreografi gerakan, di mana anaknya satu begini begitu. Kadang-kadang ada yang misalnya diam saja, akhirnya itu menjadi suatu tantangan buat anak-anak, bagaimana mereka menyatukan satu suara agar ini semuanya dari 6 orang ini 1 orang bisa menyimpulkan apa yang dilakukan, tidak berbeda-beda pendapat. Nah itu rekan-rekan semua mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini, diskusi tentang gerakan senam yang fit dan misalnya, nah ini tadi ada yang lupa nih. Nah ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Tadi menyangkut aset. Jadi sekolah ini punya apa saja nih? Sumber daya manusia, kemudian sumber daya fisik, sumber daya keuangan, sumber daya kemitraan. Di sini jadi sumber daya manusia itu menyangkut tadi sudah ada aset. Jadi guru-guru di sini adalah sebagai asetnya, modalnya. Jadi guru yang tadi sebutkan memang mungkin tadi 4 orang, tapi semua guru juga terlibat di dalamnya. Jadi meminta bantuan siapapun bisa. Kalau dikhususkan tadi karena memang nanti ada keterlibatan khusus. Sedangkan nanti ruang olahraga, kemudian alat olahraga, perpustakaan, media sosial itu sebagai sumber daya fisik. Nanti anak-anak itu akan menyampaikan hasil dari apa yang dibuat videonya setelah diujikan. Mereka bisa menyampaikan di web sekolah, bisa di IG sekolah atau IG milik pribadi,
Di YouTube juga bisa milik sendiri, bisa juga milik orang lain. Ini juga salah satu yang biarkan anak-anak berkembang, berkreativitas setelah dievaluasi, hingga kita akan tahu kemampuan siswa kita dalam membuat suatu koreografi dalam senam aerobik, apakah sudah bisa diandalkan ataukah tidak. Nah itu kemudian tadi sumber daya dari komunitas, yaitu kita di sini, termasuk komunitas belajar sekolah, juga alumni. Alumni juga kan setiap tahun selalu melaksanakan senam aerobik. Mereka bisa memberikan masukan-masukan kepada mereka, apa nih harusnya yang mereka lakukan, apa yang tidak. Nah itu rekan-rekan semua mungkin yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan kalaupun ada yang terlewat, mudah-mudahan bisa jelas dipahami oleh rekan-rekan semua. Nah ini tadi sudah. Nah itu baik. Itu rekan-rekan semua. Sekali lagi terima kasih. Rekan-rekan semua sudah menyimak apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti ada masukan-masukan akan kami tunggu. Fit and kreatif senam aerobik yang menyenangkan buat anak. Mudah-mudahan anak-anak nanti ke depan tidak hanya senam aerobik, mereka juga bisa menciptakan atau membuat koreo untuk gerakan-gerakan yang lain. Terima kasih untuk rekan-rekan semua atas perhatiannya. Demikian saya serahkan kembali kepada Ibu Langgeng sebagai MC hari ini. Mangga Bu Langgeng, mungkin nanti kalaupun ada tanya jawab barangkali cukup 2 saja. Kalau tidak alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Bulan atas pemaparan materinya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Mangga untuk kepada Bapak Ibu yang barangkali ingin bertanya, waktu dan tempat, silahkan. Diskusi saja kita. Diskusi, ya. Kalau enggak juga sudah pas, alhamdulillah. Mangga Bu Ratna. Ibu Ratna. Bu Nur, silahkan Bu Nur. Maaf Bu Nur. Bu Nur bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya pertanyaan saya tidak berhubungan dengan bahasa Indonesianya ya Bu. Hanya pertanyaan tentang durasi mereka senam. Oh iya. Kan tadi dikatakan bahwa musik mengikuti gerakan yang apakah gerakannya ditentukan harus seperti ini setiap kelompoknya, lalu mereka belajar ke misalnya ke guru atau misalnya yang membimbing, lalu mereka mencari musiknya, gitu, seperti itu. Itu mungkin hanya pertanyaannya. Semoga anak-anak tambah gembira dan di kelas tambah aktif. Terima kasih Bu Bulan. Ya, terima kasih Bu Nur. Bu Nur, pertanyaan sangat baik sekali. Jadi mungkin saya langsung jawab. Tadi lupa saya menyampaikan. Durasi waktunya hanya 20 menit, kemudian 5 menit pemanasan, 10 menit inti, 5 menit pendinginan. Mereka boleh mencari karena mereka belajar koreo sendiri. Pertama mereka akan mencari dulu apakah lewat ke sangga senam, ke instruktur senam, kemudian mereka akan belajar juga boleh lewat YouTube yang langsung dari instruktur senam yang betul-betul menguasai di bidangnya. Seperti itu anak akan melihat dan memilih mana kira-kira yang cocok untuk dia. Untuk musiknya, mereka akan bertanya ke guru seni musik, ke Pak Wawan, ya Pak Wawan ya. Nanti bimbingannya, mana yang cocok? Pak saya inginnya begini nih, misalnya gitu ya. Nanti kata Pak Wawan, ini mah gini-gini misalnya. Ini kan yang begini, jadi nanti akan kolaborasi. Itu ya Bu Nur, terima kasih pertanyaannya. Mangga, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ya, kepada Pak Yoga, Ika. Ika, mangga. Mangga Pio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ulan. Ini terkait dengan karena nanti mereka akan membuat video ya. Ya. Nah, penting sekali untuk mengingatkan kepada mereka durasi maksimal gitu ya. Karena video ini kan nanti suatu saat akan di-upload ya, di YouTube, di media sosial yang lainnya sehingga bisa diambil pelajarannya oleh yang lain gitu, teman-teman yang lain atau adik-adik kelasnya yang nanti juga melaksanakan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Bu Langgeng. Terima kasih Piu. Kebetulan kan ini ada Piu yang ahli di bidangnya di IT. Jadi kalau nanti untuk tesnya itu anak-anak videonya nanti diperlihatkan selama 20 menit. Nanti sudah tidak dengan gerakan yang ditampilkan oleh anak-anak, tapi nanti untuk ke YouTube-nya kalau misalnya 20 menit terlalu lama,
itu nanti bisa konsultasi dengan Piu sebagai guru TIK. Nih kepanjangannya harusnya bagaimana? Karena nanti mereka akan memasukkan video tersebut ke dalam link yang akan kami sediakan. Jadi mereka akan menyampaikan link videonya tersebut dan akan masuk ke dalam Google Form yang Google Drive yang saya sediakan. Itu ya Piu ya. Mohon bantuannya Piu. Udah cukup kayaknya ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan materinya sangat bermanfaat Bu. Terima kasih. Sama-sama. Semoga kita dalam pembelajaran ini jadi lebih kreatif lagi. Jadi anak-anak juga senang mendengarkan materi yang kita berikan. Ya, selanjutnya terima kasih kepada Bulan hatur nuhun untuk pemaparan materinya hari ini. Cukupkan untuk hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, kita ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.